setiap nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur Kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk selalu datang kepadamu dan bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Tidak bisa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan buat kami. Selain kami memuji Engkau, menyembah Engkau, ini kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. kami rindu menyembahmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
datang padamu, Allah mulia mawar shalom, ku cinta. Tidak ada yang sama seperti Engkau, Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Kami nyanyikan Engkau, kami sanjung Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami nyanyikan Engkau, Tuhan. Kami tinggikan, kami sanjung, kami tinggikan.
persembahkan hidup dan hati kami kepadamu Tuhan. Makasih Yesus, makasih. Makasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua. Kali ini saya mau membagikan apa yang saya renungkan beberapa waktu belakangan ini. Terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8. Firman Tuhan dikatakan begini, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ada beberapa poin yang saya mau bagikan, mungkin sekitar 4 poin saya bagikan. Yang pertama poinnya di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Waktu itu Yesus bagikan tentang perumpamaan, dan Yesus katakan dia mengumpamakan dirinya itu sebagai pokok anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus katakan ini, dia sedang bersama-sama dengan muridnya sebelum Yesus ditangkap. Yesus mengatakan perumpamaan ini sebagai pokok anggur, karena di Israel itu buah anggur itu mereka menjadi mata pencaharian yang utama di sana, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau mungkin Yesus waktu itu ada di Asia atau di Indonesia, bisa perumpamaannya mungkin pakai yang lain gitu ya. Tapi waktu saya renungkan kenapa Tuhan pakai anggur ya, pakai anggur. Ternyata kalau buah anggur setelah diproses ya, airnya bisa diminum air anggur yang menjadi air anggur yang berkualitas ya, seperti red wine atau white wine, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk menjadi minuman yang berkualitas ini tentunya ada prosesnya, baik di pohonnya itu sendiri, mereka dipupuk, diberi pupuk, mereka dirawat sedemikian rupa. Nah, di Indonesia itu ada perkebunan anggur terbesar di Indonesia, ada di Pulau Bali. Dan waktu saya cari-cari informasi di sana, Bapak Ibu Saudara ya, luasnya kebun itu sekitar 50 hektar. Jadi luas sekali. Dan ada sekitar 100.000 pohon anggur. Nah, setiap pohon anggur itu setiap tahun memerlukan sekitar 75 kg pupuk, Bapak Ibu Saudara. Dan setiap pupuk ini ada ramuannya lah istilahnya begitu ya, masing-masing. Kalau mau kualitas anggurnya mau manis, pupuknya harus ditambah ramuannya, seperti ada saya lupa istilahnya itu. Tapi diberi ramuan sedemikian rupa sehingga hasil atau buah anggur nanti jadi manis. Sehingga nanti waktu diproses, nanti waktu menjadi anggur itu menjadi anggur yang sangat berkualitas. Nah, kalau Yesus katakan di sini, akulah pokok anggur, Bapak Ibu Saudara ya. Dia mau menyatakan bahwa apalagi Tuhan katakan pokok anggur yang benar, artinya ada pokok anggur yang salah atau yang lain begitu ya. Yesus katakan dengan tegas bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Kalau di dalam dia kita dapat berbuah banyak. Kalau di luar
Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Nah di sini di ayat yang pertama dikatakan Bapakulah pengusahanya. Kalau seorang pengusaha anggur, tentunya Bapak Ibu Saudara, dia pengen menikmati hasil dari setiap apa yang dia usahakan. Kalau anggurnya itu nanti panen, pasti dia pengen ngerasain, aduh, rasanya buah anggur ini seperti apa, Bapak Ibu Saudara ya. Rasanya manis atau rasanya kurang gitu. Jadi sebelum nanti dilempar ke pasar, maka pengusaha ini dulu yang merasakannya. Dan pengusaha inilah yang merawat kebun anggur, dia merawat kalau ada hama maka disemprot anti hama begitu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian seorang pengusaha juga dia pengen hasil usahanya itu yang terbaik, supaya setiap orang waktu dia minum, wah, memuji-muji, wah ini luar biasa, anggur dari kebun A ini luar biasa. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal dalam Tuhan dan Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya yang menghasilkan buah. Tentunya Bapa di surga ingin rasakan buah yang yang dihasilkan di dalam hidupan kita. Nah, kita masuk ke poin yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ya, ada yang dipotong, ada yang dibersihkan. Ya, saya katakan tadi bahwa dirawat oleh yang empunya kebun ini. Nah, kalau dalam hidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita ini dibersihkan, dipotong, rasanya diproses nggak enak. Dalam hidup ini kalau kita ngadapin situasi di dalam keluarga, dalam pekerjaan gitu ya, rasanya nggak enak gitu ya, ngalami proses yang begitu menekan kita gitu ya. Tapi percayalah bahwa semua itu membersihkan kita Bapak Ibu Saudara. Dibersihkan supaya kita semakin berbuah banyak gitu. Dan kemudian poin yang ketiga, sebelum poin ketiga, di sini di ayat yang ketiga maksud saya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi waktu kita ini sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, oleh perkataan Tuhan, kita dibersihkan. Jadi Tuhan pastikan bahwa hidup kita ini sudah dikuduskan oleh perkataannya. Waktu Yesus katakan kamu kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus, maka hidup kita ini menjadi kudus. Kudus itu artinya tidak bercacat. Kita dipisahkan dari dunia ini, bukan berarti kita meninggalkan dunia Bapak Ibu Saudara, tapi artinya pikiran kita sudah menjadi sama dengan pikiran Kristus. Jadi bukan lagi pikiran dunia lagi yang ada dalam pikiran kita. Nah, kemudian poin yang ketiga, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengulang beberapa kali, tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti ini sebuah poin yang penting kalau Tuhan katakan ini berulang-ulang. Untuk kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam diri kita. Dan kita tahu, kita percaya bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang tinggal dalam diri kita adalah Roh Kudus.
yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang Roh Kudus kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang Roh Kudus kerjakan ini bicara tentang karakter Kristus, karakter dari kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang mengubah pikiran kita. Setelah mengubah pikiran kita, inilah yang mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mengubah kebiasaan kita. Supaya tidak lagi kita sama seperti dunia. Kalau Roma 12 katakan ayat yang kedua, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita bisa berubah karena yang pertama adalah pembaharuan budi. Siapa yang memperbaharui budi kita? Siapa yang memperbaharui akal pikiran kita? Tidak ada lain kalau Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Dia yang memperbaharui. Maka ada perubahan, transformasi dalam tingkah laku kita, Bapak Ibu Saudara. Tercermin dari apa yang kita buat, apa yang kita katakan. Contohnya mungkin yang kita biasa, kalau dikatakan jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, artinya jangan kita kompromi atau jangan kita ini seperti dunia, hidup seperti dunia, pikirannya pikiran duniawi gitu ya. Kita memang ada di dunia, Bapak Ibu Saudara, tapi jangan sampai pikiran kita juga ikut seperti pikiran dunia. Pikiran dunia yang jahat, ya, nggak peduli orang lain, tidak tahu berterima kasih. Tapi biarkan pikiran kita ini dipenuhi oleh pikiran Kristus. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini akan tercermin dari kata-kata kita, dari tindakan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau ini Yesus katakan berulang-ulang, tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini poin yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam diri kita. Kita senang dengan ayat yang dikatakan, minta saja apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Tapi kita lihat prosesnya ke belakang tadi. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita dibersihkan, kita disucikan, kita diproses. Mungkin proses itu nggak enak, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan terlalu mudah. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itu kesembuhan, mungkin pemulihan ekonomi, mungkin ada yang butuh pekerjaan. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan bisa buat semuanya itu. Tuhan sanggup, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi poin yang penting adalah kita tinggal dalam Tuhan dan kita mau diproses oleh Tuhan. Supaya kita berubah, Bapak Ibu Saudara. Mengalami perubahan sama seperti Kristus. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, itu yang mula-mula kehilangan adalah kemuliaan Tuhan. Pikiran Kristus ini, gambar Tuhan itu rusak, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi Tuhan begitu luar biasa. Karena cintanya yang besar, Dia berikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu kita beroleh Kristus dalam kehidupan kita, maka Kristus yang dalam diri kita ini mengubah, Bapak Ibu Saudara, citra Allah kembali menjadi gambaran yang sempurna, menjadi gambaran yang utuh, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saya waktu renungkan Roma 12 ayat yang kedua ini dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Waktu saya baca dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris, dikatakan di sini berubahlah oleh pembaruan budi atau renew, pembaruan pikiran kita. Dan kita bisa membedakan, ya. Kamu dalam bahasa Inggris dikatakan you can prove, kita dapat membuktikan, kita dapat menyaksikan, kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah itu di sini dikatakan apa yang baik, berkenan,
dan yang sempurna. Kalau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan good, acceptable, and perfect, sempurna gitu ya. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan sempurna itu telios. Itu kata yang dipakai Yesus waktu terakhir dia disalib. Dia katakan tetelestai, artinya sudah selesai, sudah genap semuanya. Jadi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupan kita, Bapak Ibu saya renungkan gini. Kehendak Tuhan itu baik, kehendak Tuhan itu bisa diterima, kehendak Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus lakukan, waktu dia naik ke kayu salib, pertamanya dia mungkin gak bisa terima. Aduh, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu doanya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia katakan, jangan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Artinya kehendak Tuhan bisa kita terima, Bapak Ibu Saudara. Dan kehendak Bapa itu baik, bisa diterima dan sempurna. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sempurna. Dan saya percaya ketika Tuhan kerjakan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, pikiran kita disempurnakan, ya, diperbaharui. Sama seperti handphone ini ada yang namanya kita harus update selalu memorinya, segala yang kita install di sini. Kita kadang-kadang harus upgrade gitu ya, memperbaharui. Sama Tuhan juga mau memperbaharui pikiran kita dengan pikiran Kristus, sehingga ini mengubahkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Terpancar dari perkataan kita, nggak lagi ada perkataan yang kita tahu mungkin orang-orang yang hidup dalam kepahitan, yang keluar ceritanya cuma kepahitan. Wah, saya kecewa sama pendeta ini, saya kecewa sama orang itu, terus komplain dan komplain gitu. Tapi ketika Roh Kudus dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, kita izinkan Dia bekerja, maka itu mengubah pikiran kita, mengubah juga tindakan kita. Perkataan kita menjadi perkataan yang penuh kasih, yang penuh sukacita, damai sejahtera ada dalam diri kita. Orang dekat kita itu senang, aduh damai sejahtera dekat orang ini. Enggak dekat orang itu bawaannya pengennya ribut melulu gitu ya. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kembali kita ke Yohanes tadi, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam diri kita, maka kita akan berbuah banyak dan berbuah lebat. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi waktu orang melihat perbuatan Tuhan dalam hidupan kita, mereka bisa memuliakan Tuhan. Saya punya tetangga kemarin ini, saya datang ke rumahnya, di rumah yang baru gitu ya. Saya melihat, waduh, perbuatan Tuhan begitu ajaib dalam keluarga ini. Dia juga cerita, karena dia nggak ngerti gitu, bisa rumah yang dia bangun itu, dia katakan ini Tuhan yang tolong, Tuhan yang kerjakan. Ya maksudnya dalam segala sesuatu ya, yang bikin bangunan memang tukang bangunan, Bapak Ibu Saudara, tapi campur tangan Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam pembuatan rumah itu. Tuhan campur tangan. Saya melihatnya, wah luar biasa gitu ya. Nah ini jadi ketika kita berbuah banyak, maka yang dimuliakan adalah Tuhan, bukan diri kita, Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan yang dimuliakan. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Setelah Tuhan dimuliakan, kita diakui bahwa kita ini muridnya Tuhan. Oh ini loh, murid Tuhan yang luar biasa. Saya lihat juga beberapa teman-teman yang lain, yang mereka yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara hidupnya. Sangat diberkati, dalam arti terpancar dalam kehidupan mereka, perkataan mereka, bercandanya juga enggak seperti orang-orang
orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya, kata-katanya itu membangun, kata-katanya bukan yang menjatuhkan, bukan kata-kata yang kotor, kata-kata yang sembarangan, tapi semua karena di dalam Tuhan perkataannya membangun setiap orang yang bersama-sama yang dekat dengan Dia. Nah, jadi kita boleh renungkan ini Bapak Ibu Saudara ya. Biarkan Bapa di surga itu menikmati buah yang ada dalam diri kita. Buah Roh Kudus yang dihasilkan dalam diri kita. Tentunya Bapa di surga sangat senang ketika hidup kita banyak perubahan Bapak Ibu Saudara. Karena kita respon selalu kepada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Roh Kudus inilah yang membuat kita terhubung dengan Bapa, terkoneksi dengan Bapa, menjadi satu dengan Dia. Saya senang dengan kata-kata menjadi satu atau ngeblend lah istilahnya. Kalau anak-anak muda senangnya ngeblend ya, dari kata blender gitu ya, diaduk menjadi satu gitu ya. Bapak Ibu Saudara kalau bikin misalnya kopi susu, ada 3 unsur, ada susu, kopi, dan air. Setelah dikocek, diaduk, terus kita misalnya tuangkan di piring gitu, kita nggak bisa pisahkan lagi mana susu, mana air, mana kopinya gitu, kan udah bisa jadi satu. Demikian juga hidupan kita dengan Tuhan, menjadi satu dengan Dia. Tidak lagi nampak kedagingan kita Bapak Ibu Saudara, tapi keinginan Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Kiranya ini Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami percaya bahwa Tuhan bicara kepada kami. Tuhan sedang merindukan, mencari orang-orang yang mau bersekutu, menjadi satu dengan Dia, supaya hidupnya berubah. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara katakan, aduh, hidup saya kok gini-gini aja. Hidup saya kok jatuh lagi ke dalam dosa. Kok gak ada perubahan. Bertahun-tahun kayaknya hidup Kristen dalam kekristenan seperti ini. Kabar baik buat Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau responi Tuhan, biarkan Dia bekerja. Biarkan Roh-Nya bekerja dalam hidupan kita. Biarkan keinginan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Tidak ada lagi keinginan daging dalam kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, kalau kita hidup oleh Roh, maka Roh itulah yang mematikan keinginan daging itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Kristus semakin leluasa bekerja dalam hidupan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di mana saja yang sedang melihat tayangan ini. Ketika mereka mengakui bahwa Engkau adalah Juru Selamat dan Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus sedang bekerja sekarang dalam kehidupan mereka. Dan terus memperbaharui, memproses setiap kehidupan kami. Memproses orang-orang yang mengasihi Engkau. Sehingga Engkau dimuliakan dan orang-orang boleh melihat bahwa kami ini adalah murid Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church. Dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Case. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode dan
saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu pada hari ini. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu, setiap doa-doa kami panjatkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kami akan mengalami perubahan. Dan kami percaya kami mengalami kuasa doa, karena kami tahu ada Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan dalam hadirat-Mu, setiap kami mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu, untuk kebaikan-Mu pada hari ini, dalam ibadah pada hari ini. Dan terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Puji Tuhan. Mari kita akan katakan sama-sama, reward, semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.